Setelah ramai dengan penyimpangan seksual bermodus bungkus kain jarik batik, kini muncul lagi satu kasus pelecehan seksual dengan banyak korban bermodus swinger alias bertukar pasangan. Pelaku mengunggah pengakuannya di media sosial setelah sejumlah korban mengunggah kesaksian mereka. Dua kampus pun buka suara setelah namanya sempat dicatut pelaku. Kejahatan seksual yang dilakukan BA dengan modus riset bertukar pasangan atau swinger akhirnya terungkap. Salah satu korbannya, LL, mengungkapkan BA telah memulai aksinya pada 2014 dengan mencatut nama perguruan tinggi Yogyakarta. BA menjaring target melalui media sosial. Korban LL mengalami pelecehan seksual secara virtual pada Januari 2019 dan mengungkap kejahatan ini pada awal Agustus 2020 di akun media sosial miliknya. Namun LL belum melaporkan BA ke aparat kepolisian karena belum memiliki bukti yang kuat. LL dan para korban lainnya juga telah berhasil memaksa BA mengakui perbuatannya yang kemudian diunggah ke akun media sosial pribadinya akhir Juli lalu. Saya ingin menjelaskan bahwa pernyataan saya mengenai rencana penelitian tentang swinger kepada banyak perempuan adalah bohong. Karena sesungguhnya saya lebih ingin berfantasi swinger secara virtual semata. Video pengakuan BA pun viral dan mengundang reaksi warganet, termasuk Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pihak UNU mengaku BA pernah menjadi dosen tamu pada 2017-2018 untuk mengajar literasi dan penulisan. Namun pada 2018, BA diberhentikan karena terbukti mengajak ratusan wanita di lingkungan kampus untuk melakukan swinger. Kemudian laporan itu disampaikan ke rektorat, kemudian kita investigasi, ternyata data itu benar adanya. Nah setelah itu tidak kita pakai lagi. Sementara kampus UGM mengecam keras tindakan BA dan membuka bilik aduan bagi semua korban di lingkungan kampus UGM. UGM siap untuk mensupport para penyintas ini untuk mendapatkan pendampingan atau bantuan apapun, kita siap membantu. Jadi silakan teman-teman yang ingin melaporkan. Merasa dicemarkan karena namanya dicatut pelaku, pihak kampus UNU dan UGM sedang mengumpulkan bukti dan saksi untuk membawa kasus BA ke jalur hukum. Tim Liputan Transmedia. Nasib status kemahasiswaan GL, pelaku pelecehan seksual dengan modus riset ilmiah menggunakan kain jarik batik telah ditentukan. GL resmi dikeluarkan dari Universitas Airlangga Surabaya. Belakangan GL juga terindikasi menderita nekrofilia atau berfantasi seksual dengan mayat. Terduga pelaku pelecehan seksual berkedok riset ilmiah menggunakan kain jarik akhirnya resmi dikeluarkan dari Universitas Airlangga Surabaya. Rektor Universitas Airlangga mengeluarkan keputusan ini melalui sidang etik Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNER setelah mendengar pengaduan dari para korban. Akhirnya Pak Rektor memutuskan yang bersangkutan dikeluarkan atau di drop out. Keluarga sudah menyatakan permintaan maaf pada hari Senin yang lalu dan kemudian menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Universitas Airlangga. Perilaku yang bersangkutan tidak mencerminkan sebagaimana mestinya mahasiswa. Pihak kampus mendorong para korban kasus pelecehan seksual ini untuk segera melapor pada aparat kepolisian sehingga bisa segera diproses secara hukum. Tim Cybercrime Polrestabes Surabaya telah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap GL yang dialamatkan ke rumah GL di Kalimantan dan tempat kosnya di Surabaya. Polisi juga telah memeriksa 6 orang saksi, yakni 3 saksi ahli dan 3 saksi korban. Sampai hari ini kita udah periksa 6 orang ya, 6 orang udah kita periksa. Kalau itu total saksi kita periksa 6 orang. Kalau yang kita duga sebagai korban itu 3. Sementara itu sejumlah pakar dan psikolog mengarahkan dugaan penyimpangan seksual yang dialami GL bukan hanya fetis, tapi juga nekrofilia atau mendapatkan kepuasan seksual melalui berhubungan dengan mayat. Namun imajinasi pelaku lebih tinggi dengan memperlakukan objek hidup sehingga menyerupai orang mati dengan dipocong menggunakan kain jarik. Sedangkan fetis adalah kelainan seksual menggunakan barang-barang tertentu. Pada kasus ini kok menggunakan kain batik ya. Tapi posisi korban itu seperti dibalut kain batik yang mensimbolkan itu mayat. Nah gitu loh. Nah
kalau semacam itu tidak dapat dikatakan itu adalah fetishisme. Saya lebih cenderung itu asosiasi imajinatif yang lebih ke arah nekrofilia. Kalau itu bukan mayat secara real, hanya sekedar dibalut dengan kafan atau kain batik seperti mayat, itu kalau menurut saya imajinasinya lebih tinggi lagi dibandingkan kalau dia langsung menghadapi mayat. Aksi GL yang mengincar laki-laki muda yang merupakan adik kelasnya sangat meresahkan rekan-rekannya. Korban diduga cukup banyak, yang mayoritas adalah mahasiswa perantauan. Perilaku ini telah diketahui cukup lama dan GL kerap kali diingatkan rekan-rekannya, namun dirinya tidak peduli dan terus berburu korban baru, meskipun gerak-geriknya terlihat cukup normal. Adik tingkatnya lah, dia itu sempat aktif di beragam kepanitiaan. Dan memang pernah ditindak langsung sama beberapa kepanitiaan, langsung dikeluarkan di kepanitiaan. Banyak mengincar para mahasiswa baru, jadi dari mahasiswa baru itu sendiri resah dan bilang kepada kepanitiaan lainnya. Kasus dugaan pelecehan seksual berkedok riset ini kini ditangani Polrestabes Surabaya. Tim Liputan Trans 7.